Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya akan mengajak untuk kita merenungkan tentang pelajaran dari kehidupan Yusuf. Sangat menarik sekali saudara-saudara kalau kita mempelajari tentang satu anak muda ini yang berakhir dengan kesuksesan. Tentu kita masih ingat saat kita SD, ya, kita ditanya oleh guru. Saya masih ingat saudara-saudara. Bu guru itu tanya dengan pertanyaan begini, anak-anak, kalau nanti kamu sudah besar, kamu mau jadi apa? Entah dalam sekolah saudara ada pertanyaan seperti itu atau tidak. Ada ya, semua pasti ada saudara. Nah, ada yang bilang, oh saya mau jadi pilot. Ada juga yang berkata, saya mau jadi dokter. Saya mau jadi tentara. Ada juga yang bilang saya mau jadi polisi. Ada juga yang berkata saya mau jadi pengusaha. Tapi ada juga yang mungkin agak sedikit nyelelek bilang saya mau jadi nganten katanya. Cuma sayangnya saudara-saudara, terlalu banyak orang yang setelah menjadi dewasa tidak seperti apa yang pernah ditanyakan. Bahkan ada yang punya cita-cita menjadi pendeta, tetapi yang terjadi malah dia ditangkap polisi karena mencopet di pasar. Jadi cita-cita itu akhirnya keluar, ya, keluar dari visi dan impian. Karena visi itu tidak dikembangkan setiap hari dan ibu guru juga tidak memotivasi setiap hari. Nah, saudara yang terkasih, bagaimana ketika kita menceritakan tentang visi dan impian kita? Apakah kita yang mendengar atau orang lain yang menceritakan visi yang besar, kita menjadi marah, kita mengatakan sombong, atau kita menjadi iri dengan visi yang besar, bahkan kita mungkin menjadi penghambat orang yang memiliki visi yang besar tersebut. Atau barangkali orang berkata, jangan muluk-muluklah, lihat saja realita kenyataannya seperti apa. Itu kebiasaan orang pada umumnya. Dan orang-orang yang seperti ini, dia akan berakhir dalam sebuah kegagalan. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dididik untuk hidup pasrah dan menerima nasib, sehingga tidak memiliki visi dan impian apapun. Tapi pagi ini saya akan ajak saudara untuk melihat seorang anak muda yang baru berusia 17 tahun, tetapi memiliki visi yang besar. Mari kita buka kitab suci kita, kalau saudara membawanya, kita buka di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian, pasalnya yang ke-37. Saya tunggu sampai saudara menemukan ayat ini. Kejadian 37 ayat 6 sampai ayat 11, demikianlah bunyinya. Dan dia berkata kepada mereka, aku mohon dengarkanlah mimpi yang telah kumimpikan ini. Maka tampaklah kita sedang mengikat berkas-berkas gandum di tengah-tengah ladang, dan tampaklah berkasku bangkit dan juga berdiri tegak.
tetapi tampaklah berkas-berkas kalian mengelilingi dan sujud kepada berkasku. Maka saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau sungguh-sungguh menjadi raja atas kami? Apakah engkau benar-benar memerintah atas kami? Dan mereka semakin bertambah benci kepadanya karena mimpinya dan karena kata-katanya. Dan dia masih bermimpi sebuah mimpi lainnya, lalu menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dan dia berkata, dengarkanlah, aku bermimpi sebuah mimpi lagi. Maka tampaklah matahari dan bulan dan 11 bintang-bintang sujud kepadaku. Dan dia menceritakan kepada ayahnya dan kepada saudara-saudaranya. Maka ayahnya menegurnya dan berkata kepadanya, mimpi apakah ini yang telah kau impikan? Apakah kami sungguh-sungguh akan datang, aku dan ibumu dan saudara-saudaramu untuk bersujud kepadamu sampai ke tanah? Maka cemburulah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan perkataan itu. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Saudara-saudara, mari kita akan bahas cerita ini tentang seorang anak muda yang memiliki sebuah visi dan impian yang besar. Di situ yang diceritakan ada 2 gambaran mimpi. Ketika itu dia ada di ladang, dia sedang mengikat berkas-berkasnya, tetapi kemudian berkas dia bangkit berdiri, sementara berkas dari keluarganya itu sujud kepada berkas itu. Sehingga kakak-kakaknya mulai mengkritik dia, enggak suka dengan impiannya. Kemudian Yusuf menceritakan lagi mimpi yang lain. Di sana diceritakan ada bulan dan nampaklah matahari dan bulan serta 11 bintang-bintang. Ternyata mereka sujud kepadanya. Wah, semakin panas hati seluruh keluarganya, saudara-saudara. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mimpi yang Yusuf ceritakan itu bukan sembarang mimpi seperti yang orang lain mimpikan. Buktinya apa, saudara-saudara? Buktinya dia berkata begini, dengarkanlah mimpi yang telah ku mimpikan ini. Perhatikan kata ku mimpikan. Berarti mimpi ini adalah impian yang disengaja. Bukan mimpi secara kebetulan seperti orang yang sedang tidur kemudian dapat mimpi. Kenapa saya katakan demikian, saudara-saudara? Karena kita kan seringkali mimpi secara tidak sengaja, tahu-tahu impian itu datang sendiri. Tapi Yusuf tidak seperti itu. Mimpi yang Yusuf mimpikan itu adalah impian yang disengaja. Kenapa? Karena kalau benar dia mimpi umum, maka kalimatnya akan berkata begini, aku mohon dengarlah mimpi yang aku dapatkan semalam. Paham enggak kalimat ini, saudara? Aku mohon dengarkanlah mimpi yang aku dapatkan semalam. Semalam aku tidur dan bermimpi. Tapi di sini kalimatnya dengarkanlah mimpi yang ku impikan. Perhatikan kata ku impikan. Berarti kata ku itu kan menjadi miliknya Yosef atau miliknya Yusuf. Bahwa dia memimpikan sesuatu yang luar biasa. Jadi saya katakan bahwa Yusuf ini memiliki visi dan impian. Dan dia berani
menceritakan kepada semua orang. Sekarang kita berhenti di sini dulu, kita perlu tanya kepada saudara sekalian, apa yang menjadi misi, visi, dan impian saudara semua? Apakah saudara itu memimpikan sebuah mimpi yang besar? Atau saudara hanya berkata, ya hidup kita ini ya mengalir saja, saudara. Ya, flowing on the spirit katanya. Apakah kita akan seperti itu? Atau kita memiliki sebuah visi dan misi serta impian yang besar? Ada sangat banyak sekali orang di dunia ini yang punya visi dan impian yang besar, tetapi sayangnya dia tidak berani untuk menceritakannya kepada orang lain. Apa sih yang menjadi penyebab mereka tidak berani? Karena dia takut dikritik, atau dia tidak yakin bahwa impiannya itu bisa terwujud. Tetapi sebetulnya saudara, jikalau kita memimpikan sebuah visi dan impian yang besar, maka kita akan memperoleh banyak manfaat ketika kita menceritakan mimpinya. Perkara orang suka mimpi kita atau tidak, yaitu semua orang pasti punya pendapat masing-masing. Waktu saya memimpikan sebuah impian untuk mendapatkan tempat ini pun, apakah orang langsung menerima? Oh tidak, saudara. Bahkan saya dikritik oleh seorang jemaat yang mengatakan, sudahlah Pak Lukas, tidak usah berpikir hal-hal yang besar. Ya, karena apa? Karena tempat ini dulu sudah diberitahu untuk kita tempati. Enggak usahlah mikir gedung yang besar, enggak perlu. Jalani saja, namanya saja jemaat ini itu ibarat orang itu korengan paten. Ada yang ngomong seperti itu. Saya bilang tidak. Saya memimpikan sebuah impian yang besar, yaitu saya ingin punya sebuah tempat yang besar, yang tentunya kalau tempatnya besar otomatis jemaatnya juga akan ditambahkan. Sama seperti kita sedang membangun di belakang saudara. Saudara pikir nanti akan oplok-oplok begitu? Tidak. Bangunan yang besar, Bapak Yahweh pasti kirim jiwa-jiwa. Itu keyakinan saya, saudara. Dulu jemaat Aleph Tau ini, waktu itu namanya kan masih Alpha Omega. Itu saja cuma 8 orang. Enggak banyak, saudara. Tetapi lama-lama menjadi banyak. Ketika ada di tempat ini, menjadi banyak. Bahkan hingga mencapai 1.500 orang. Kita mengalami penurunan yang hebat di tahun 2000 saat kita memanggil nama kudus Bapa Yahweh. Tetapi enggak apa-apa. Nanti Tuhan tambahkan dan sekarang juga terus bertambah. Nanti di belakang akan semakin bertambah lagi. Nah, kalau semakin bertambah lagi berarti semakin bertambah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jadi saudara, kalau saudara punya visi dan impian, ayo ceritakanlah kepada banyak orang. Terserah orang mau suka atau tidak, jangan pedulikan. Khususnya orang-orang dekat kita ya, itu harus diceritakan. Lalu sekarang apa manfaat menceritakan visi dan impian? Yang pertama adalah membangkitkan tekad yang besar untuk mematahkan serangan dari pikiran liar yang selalu mengintimidasi. Di dalam kehidupan manusia siapapun saudara,
pasti akan ada yang namanya pikiran liar. Pikiran liar itu kerjanya tiap hari hanya mengkritik, menjatuhkan, menghina, mengolok. Kalau saudara punya visi yang besar, pikiran liar akan berkata, emangnya kamu bisa? Kemampuanmu sampai sejauh mana? Emang duitmu ada berapa? Emang kepandaianmu apa? Selalu begitu, saudara-saudara. Sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menjatuhkan mental kita. Tetapi saya katakan, selama kita berani menceritakan, kita akan membangkitkan tekad yang besar untuk mematahkan segala pikiran liar. Saya tidak takut untuk menceritakan bahwa kita punya kehilat terbesar dan terindah di dunia, saudara. Saya tidak takut. Saya ceritakan mimpi besar ini. Dan saya tahu ketika kita streaming seperti ini, seluruh dunia mendengar. Dan saya percaya alam semesta juga mendengar, mendukung, menopang, dan mengatakan, aku berkati kehilatmu. Yang kedua, saudara, berani bersaksi tentang visi hidup ke depan, itu sama saja kita mempercayai bahwa pertolongan Tuhan itu pasti datang. Kenapa sih orang takut untuk bercerita? Karena dia takut kalau itu tidak jadi. Tapi yakinlah, visi impianmu yang besar ditopang oleh Bapak Yahweh. Kita sekarang sudah mengenal nama kudus, nama yang sesungguhnya, tidak perlu takut, saudara. Tuhan itu hanya memerintahkan kita untuk kita berbicara. Cuman sekarang yang jadi pertanyaan, saya lemparkan kembali kepada saudara. Saudara punya visi dan impian apa? Jangan sampai saudara punya prinsip, ya wes hidup mengalir saja. Ya ikutin arus, saudara. Kalau ikutin arus, itu sama saja benda mati. Ikan kalau mati, ikutin arus ya saudara. Tapi ikan yang hidup berani lawan arus. Ya, kalau saudara pergi ke sungai pagi-pagi, saudara melihat ada benda berwarna kuning yang lewat, itu kan ngikutin arus, saudara. Betul nggak? Ngikutin arus. Ya. Nah itu sebabnya jangan jadi benda kuning, saudara. Tapi jadilah ikan yang sehat, yang berani melawan arus. Orang umumnya berpikir, emangnya lu bisa? Bisa atau tidak, itu urusan Tuhan. Yang penting mau atau tidak. Kalau bisa atau tidak, Tuhan bisa kasih kemampuan. Ya. Kalau kita mau bicara bisa atau tidak, saya tidak bisa menghadapi orang banyak. Tapi saya mau, Tuhan kasih kemampuan. Ayo saudara, yang sekarang saudara belum punya visi dan impian, ayo mulai tulis atau renungkan. Aku besok 5 ke depan mau jadi apa? Tulis. Miliki visi dan impian, taruh di kepala saudara. Ceritakan, aku besok mau seperti ini. Percaya, yakin bahwa Tuhan pasti menyertai visi dan impian saudara. Yang ketiga, Yusuf kenapa menceritakan dengan berkata, mimpi yang telah kuimpikan. Berarti saya punya pandangan bahwa tiap-tiap hari pikirannya Yusuf selalu diwarnai dengan update visi dan impian yang sangat besar, yang mustahil bisa dipikirkan oleh pikiran manusia standar. Jadi apalagi kita kan sudah mengerti hukum law of attraction, saudara. Hukum daya tarik menarik. Milikilah visi dan impian yang besar
yang di luar jangkauan pemikiran manusia biasa. Saudara yakin? Kalau saya yakin, saudara. Karena saya percaya saya hidup tidak sendiri, tetapi bersama dengan Roh Kudus. Saya ingat satu perkataan pendek yang pernah disampaikan oleh Bapak Dr. Billy Graham dulu ketika dia masih hidup. Ketika saya ada di gereja lama dengan jemaat, ya paling cuma 8, 10, paling banyak 15. Saya ingat perkataan pendeta ini. Kalau aku ditaruh di hutan, maka hutan itu akan aku rombak, aku jadikan kota, karena aku tidak sendiri, tetapi bersama dengan Roh Kudus. Kata-kata itu saya pegang. Karena saya meyakini bahwa apa yang kita lakukan, selama kita melakukan hal-hal yang baik, Tuhan pasti merestui kita. Nah, Bapak Ibu, bedakan antara melamun dan visi serta impian yang besar. Apa sih perbedaan antara melamun dan visi? Saya akan tanamkan ini di pikiran saudara. Kalau orang melamun, itu selalu ada kalimat seandainya. Ingat itu saudara. Seandainya aku punya rumah. Itu ngelamun saudara. Seandainya aku menjadi seorang wali kota, itu adalah ngelamun. Seandainya aku punya mobil yang bagus, seandainya itu tidak mungkin bisa terjadi. Ingat saudara, itu hanya sebuah lamunan kosong yang akan membuat hidupmu kecewa. Tapi sekarang jangan menggunakan seandainya. Maka saya selalu katakan jangan pernah menggunakan kalimat yang tidak akan ditangkap oleh alam supranatural. Mungkin seandainya, barangkali, jikalau, semoga, itu kan bahasa-bahasa yang sebetulnya tidak layak untuk kita konsumsi, saudara. Apalagi kata semoga itu paling banyak dipakai. Seolah-olah itu nadanya sopan, tapi sebetulnya itu merusak alam roh saudara. Jadi mulai sekarang jangan pernah menggunakan semoga, seandainya, jikalau, barangkali, dan sebagainya. Saya punya satu materi khusus untuk hal ini, temanya adalah sopan tetapi merusak. Bahaya sekali saudara. Jangan main-main dengan ucapan ini. Ya. Sekali saudara mempergunakan kalimat ini, saudara akan menjadi orang yang paling kecewa. Dan bahkan saudara bilang, di mana keagungan Tuhan? Mana kebesaran kasih-Nya? Buktinya saya dari dulu sampai hari ini masih tetap saja seperti ini. Jadi hapus kalimat-kalimat yang tidak berguna itu. Nah, saudara yang terkasih, saya melihat di sini bahwa Yusuf itu bisa menggambarkan berkas-berkas gandum. Saudara juga bisa memimpikan dengan kreativitas diri saudara masing-masing. Saudara boleh nggak memimpikan, menggambarkan dengan kreativitas saudara? Boleh, silahkan. Ya, apa yang perlu saudara bisa wujudkan dalam sebuah impian yang besar, wujudkanlah itu, saudara. Sama seperti Yusuf menggambarkan berkas-berkas gandum yang punya dia berdiri tegak, sementara yang lain pada sujud. Saudara bisa bayangkan apa saja, gambarkan apa saja, terserah. Nah, ternyata terlalu banyak orang yang menjalani hidup ini dengan pola
mengalir tanpa berani untuk menceritakan mimpinya. Saya ulang-ulang loh kalimat ini. Saya berharap itu masuk dalam pikiran saudara. Jangan diam. Ceritakan mimpimu biar alam semesta tahu, biar Tuhan tahu. Sistemiknya Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara diam, bagaimana alam semesta bisa menanggapi? Tuhan itu ingin ketegasan kita, saudara. Saya ambil satu contoh. Ketika Yesua berjalan masuk ke Yeriko, ya, dan di sana ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus, saudara. Pada waktu itu Yesua bertanya, "Mau apa engkau daripadaku, hai Bartimeus?" Pertanyaannya, kira-kira Yesua tahu nggak kalau orang itu pingin matanya melek? Oh, sangat tahu, saudara. Tapi kenapa Yesua perlu tanya? Supaya Bartimeus itu mengucapkan kalimat, buat mataku bisa melihat. Itu visi, saudara. Dan akhirnya mata orang itu bisa melihat. Makanya Tuhan butuh ketegasan dari saudara. Saya katakan jangan takut untuk memimpikan sebuah impian yang besar. Karena engkau tidak sendiri tetapi bersama dengan Roh Kudus. Jadi pegang betul-betul visi impian saudara. Dan saya katakan visi dan impianmu pasti terjadi. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat bahwa manusia itu sudah dijadikan Tuhan memberi kelengkapan kepada manusia yang sangat luar biasa. Saya ambil contoh, manusia diberi kemampuan otak itu luar biasa cerdas. Buktinya apa? Tuhan menyuruh Adam untuk memberi nama binatang-binatang. Coba kita pikir, saudara. Kalau Adam itu otaknya nggak cerdas, bisakah dia memberi nama binatang? Tidak mungkin, saudara. Dan juga memiliki kemampuan fisik yang hebat. Karena Tuhan menyuruh untuk mengelola Taman Eden. Taman Eden itu bukan taman kayak rumah begitu. Taman Eden itu besar, saudara. Dan Tuhan katakan, aku tempatkan kau di situ supaya engkau mengelola taman itu. Kalau dia fisiknya loyo, mana bisa dia mengelola Taman Eden? Nggak akan bisa, saudara. Kemudian juga diberi kemampuan jiwa untuk menghadapi semua tantangan kehidupan di dunia ini. Dan kemampuan manusia itu sangat dahsyat. Karena manusia itu dijadikan Tuhan itu serupa dan segambar dengannya. Sekarang saya perlu kasih tahu kepada saudara. Tidak peduli saudara yang sekolahnya madal nggak jadi. Nggak peduli saudara yang berusia lanjut. Saya katakan engkau adalah orang yang memiliki potensi yang besar. Saudara yang sedang mendengarkan kata-kata saya saat ini, engkau bukan manusia sembarangan. Engkau adalah manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Camkan kata-kata saya. Saudara tidak boleh lagi berkecil hati. Siapakah saya? Saudara jangan selalu berkutat dalam persoalan. Pikirannya menuju ke persoalan terus. Stop sekarang. Ayo pandang visi dan impian yang besar. Karena visi dan impian itu siap menyongsong hidup saudara. Berani saudara memimpikan sebuah impian yang besar? Harus berani. Percaya saja
Tuhan pasti akan tolong saudara. Sekarang kita akan pindah sebentar menyoroti keluarganya Yusuf. Bagaimana sikap saudara-saudaranya ketika diceritakan mimpi Yusuf yang besar? Bukannya bersyukur, tetapi malah cemburu, benci, dan nyinyir, saudara. Saya berpikir seandainya pada masa itu sudah ada media sosial, Facebook, Twitter, atau apapun, pasti saudara-saudaranya Yusuf ini akan kaor-kaor, teriak-teriak di Facebook yang ngecap Yusuf sebagai orang sombong, ngecap Yusuf sebagai orang yang gegeden rumangsan, dan sebagainya, saudara. Nah, oleh karena itu saya katakan, jangan pernah berperan menjadi orang yang nyinyir. Amin. Jangan pernah berperan menjadi seorang kritikus. Jangan. Ya. Kenapa? Karena kalau orang punya visi dan impian, dukunglah mereka. Minimal kalau mereka hidup kaya, dia tidak akan mengganggu ekonomi saudara. Tapi kalau mereka hidupnya miskin, wah, saudara akan diganggu. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya selalu katakan, orang-orang yang nyinyir atas visi dan impian saudara, jangan ditanggapi. Biarkan mereka dikuasai oleh kebenciannya, dan jangan berkawan dengan mereka karena energinya sangat buruk. Coba saudara lihat indikator seorang teman atau bukan, itu ketika saudara menceritakan visi besar saudara. Kalau visi besar saudara itu didukung, mereka berkata, aku dukung visimu yang ajaib, supaya Tuhan memberkati visi dan impianmu. Itu baru sahabat yang baik. Tapi kalau jawabannya, sudahlah jalani saja hidup ini, nggak usah macem-macem, nggak akan bisa kamu, nggak akan mampu. Itu bukan teman yang baik, saudara. Orang-orang yang seperti ini, percayalah, ketika saudara hidupnya mengalami penurunan, dia pasti akan lari. Orang-orang yang seperti ini, saya menyebutnya manusia toksik, manusia beracun. Mereka itu bisanya cuma hanya mengkritik, sama seperti supporter bola. Coba kalau saudara lihat supporter bola, wajah guanya sedang mendribel bola, begitu di depan gawang ditendang, dung, ternyata bolanya lewatin gawang ke atas. Tanggapannya apa? Goblok, kan? Enak kan saudara ngomong goblok. Coba disuruh colke di lapangan saudara, boro-boro bisa dribble bola, malah ketatalan, betul nggak saudara? Ya, itulah orang yang jadi supporter, cuman hanya teriak-teriak aja. Kalau timnya menang, yang pegang pialanya siapa? Iya, timnya saudara. Supporternya cuman hanya surak-surak di pialane, nggak pernah pegang saudara. Kalau saudara menjadi pemain, saudara maju bersama dengan Roh Kudus, saudara akan terima upahnya. Amin. Haleluya. Jadi hari ini saya katakan, engkau yang pernah ngelokro dalam hidupmu, bangkit, karena Tuhan sudah siapkan mujizat-mujizat besar di hadapan hidup saudara. Tinggal saudara raih saja. Jangan pernah menjadi supporter yang isinya cuma mengkritik, goblok-gobloki saudara. Mereka mungkin ya saya katakan akan ketemu orang yang punya
jiwa seperti saudara-saudaranya Yusuf. Kan banyak itu orang-orang nyinyir tuh sebetulnya dunia ini banyak saudara-saudara. Dia mengikuti saudara, tapi bukan untuk mensupport kehidupan saudara, enggak. Tapi akan menghambat kehidupanmu. Sama seperti saya dalam menyampaikan materi ini, saudara pikir enggak ada orang yang ngikutin? Banyak yang ngikutin saudara. Ada yang ngikutin bukan untuk belajar, tetapi untuk mencari kalimat-kalimat yang bisa diangkat dan dipergunakan untuk menghujat dan nyinyirin saudara. Orang-orang yang seperti ini saya katakan sebenarnya adalah orang yang berjiwa pengecut. Menghabiskan waktu bukan untuk berkarya, membuktikan kemampuannya atau menjadi history maker, tetapi menjadi seorang hater, saudara-saudara. Kita mau berada di posisi yang mana? History maker atau seorang hater? Hater itu orang yang jahat, saudara. Orang yang gampang membenci. Tapi history maker itu pencetak sejarah. Saya suka dengan kata history. History itu seperti diambil dari dua kalimat. His story. Ceritanya, kisahnya. Ya. Jadi history itu sejarah. Tapi diambil dari dua kalimat. His dan story. Ceritanya siapa? Ceritanya orang yang berani memiliki visi dan impian yang besar. Kalau hari ini mungkin saudara sebagai seorang haters, berhenti. Jangan pernah menjadi pengecut yang cuma hanya ngomong doang, saudara. Orang-orang yang seperti ini tidak layak untuk menjadi sahabat. Teman saja nggak masuk, saudara. Apalagi sahabat, nggak akan masuk. Karena mereka akan memperlakukan saudara sama seperti ketika dia sedang mencemooh orang lain. Orang punya visi harus dukung. Saya ingin belajar dari kehidupan Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, kita ini ada di posisi yang mana? Atau jangan-jangan kita sendirilah yang seperti ini. Apa yang sudah saudara lakukan? Kenapa tidak berani untuk berkarya? Kenapa menjadi seorang pengecut? Kalau dia memang hebat, dia berani berkarya. Tapi sebetulnya dia hanya menunjukkan, ini loh aku orang hebat, tapi nggak punya karya apa-apa, saudara-saudara. Saya menyebut haters itu sebagai semut gerayak. Tahu semut gerayak? Semut gerayak orang Magelang ngerti nggak? Semut yang tukang ganggu, saudara. Ya, semut itu kan banyak kan, gerayak kemana-mana. Kita duduk ya digerumut. Ya. Itu semut gerayak, saudara-saudara. Nah, orang-orang yang seperti ini di alam supranatural itu ibarat seperti Yudas. Coba kalau saudara lihat ya di dalam kitab apa ini? Kitab Matai atau Matius pasal 26 ayat 9 sampai 13 saya akan bacakan. Ini orang atau haters ya. Matius 26 ayat 9 sampai 13. Sebab minyak wangi ini dapat dijual mahal dan disumbangkan kepada orang-orang miskin. Dan setelah mengetahuinya, Yesua berkata kepada mereka, "Mengapa kamu menimbulkan kesusahan atas wanita ini? Karena dia telah melakukan perbuatan yang baik bagiku. Sebab kamu selalu mempunyai orang-orang miskin bersamamu, tetapi kamu tidak selalu mempunyai aku. Sebab dengan mencurahkan minyak wangi ini ke atas tubuhku, ia melakukannya untuk mempersiapkan penguburanku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
Di mana saja Injil ini diberitakan ke seluruh dunia, apa yang telah dia lakukan akan diperbincangkan pula sebagai peringatan akan dia. Nah, ini ceritanya ada seorang perempuan namanya Maria Magdalena. Nah, Maria Magdalena ini rupa-rupanya dia memecahkan buli-buli berisi minyak narwastu jati murni. Itu mahal harganya. Dicurahkan di kaki Yesua. Yang mencurahkan siapa? Maria. Yang kritik siapa? Yudas. Yudas nggak mencurahkan minyak, main kritik saja. Nampaknya hebat Yudas ini. Dia seolah-olah memperhatikan orang miskin dan berkata, minyak wangi ini dapat dijual mahal, disumbangkan kepada orang-orang miskin. Nampaknya masuk logika ya. Bodoh banget ini si Maria. Lawang minyak koyo ditumpahkan cuma di kaki, dijual lah, bisa buat beli mobil, bisa buat beli rumah, kan kira-kira begitu. Atau dibagikan kepada orang miskin, jadi orang baik. Seolah-olah begitu ya Bapak Ibu. Saya renungkan, loh yang nyumbang itu orang lain, kok dia kritik saudara? Ikut nyumbang enggak, ngeritiknya iya saudara-saudara. Nah, inilah yang saya katakan Yudas itu seorang haters, ya. Dan sebetulnya Yudas atau orang seperti Yudas ini mempermalukan dirinya sendiri. Tidak punya karya apapun, yang kerjanya cuma jadi tukang nyinyir. Mana pekerjaan Yudas yang muncul, yang nampak di permukaan, saudara? Ada? Ada. Pencuri, saudara. Ya kan? Mencuri duit, saudara. Itu kerjanya Yudas. Jadi image orang, oh ini pencuri. Tapi sok baik, saudara. Saya berharap saudara tidak seperti itu. Nyumbangnya enggak, ngeritiknya jalan terus, ya. Saat ini kita sadar bahwa Yesua sebentar lagi akan datang untuk yang kedua kalinya. Waktunya sudah tidak lama lagi. Kalau orang yang pandangannya seperti Yudas akan berpikir, Pak Lukas goblok turnemen. Lawang Tuhan mau datang kok pijar bangun kehilat. Lah nek nanti terjadi pengangkatan sapa sing nempati? Ya bagi saya ya biar ditempatin siapapun, kita punya kehilat sendiri di Samayim yang kekal. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Kalau terjadi pengangkatan ya sudah, kita bersyukur, ya enggak saudara? Tapi kalau ternyata belum juga Yesua datang, kita menikmati kehilat yang baru, kan enak saudara, ya kan? Maju enak, mundur juga enak. Amin. Ya, jadi jangan kita mikirnya yang aneh-aneh. Saudara tahu nggak apa sih tujuan saya punya visi mendirikan kehilat yang besar? Apa tujuannya? Cuman satu. Dengan kehilat yang besar, banyak jiwa yang diselamatkan, itu saja. Dan saya ingin memberi yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Perkara Tuhan bilang nggak usah selesai ya, kamu pulang dulu. Ya puji Tuhan saudara. Ya nggak usah selesai semua pengangkatan. Ya puji Tuhan. Amin. Ya kita punya kehilat yang super mewah di Samayim. Ya saya belum seperti Salomo loh saudara. Salomo itu kalau bikin bait suci dihiasi dengan emas. Loh saya belum saudara. Apalagi nek kehilat belakang tak lapisi emas. Wah mungkin orang bilang wah gila ini Pak Lukas ini. Ya padahal kalau dilapisi emas beneran, saya gila enggak? Oh tidak, saya nyontoh Salomo saudara. Ya. Tapi nanti malah jadi inceran orang jahat ya kan? Ya enggak usah lah.
nggak usah pakai itu, nggak apa-apa. Yang penting kehilatnya jadi, jemaat bertambah banyak, jiwa-jiwa dimenangkan, Bapak Yahweh senang. Itu saja. Amin. Haleluya. Dan saya yakin pasti jadi dengan sempurna. Bapak Yahweh menyatakan kuasanya yang besar. Ya, Bapak Ibu. Jadi saya ajari untuk saudara jangan menjadi orang yang disebut dengan lambe turah. Tahu lambe turah, saudara? Lambene kokean gitu loh, ya. Atau lasonhara, ya. Atau lidah jahat, atau penghujat yang tidak akan pernah menjadi seorang pemenang, tetapi hanya menjadi seorang pecundang. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana sikap Yusuf ketika diserang mentalnya dengan kebencian? Dia tidak diam, tetapi malah semakin menjadi-jadi, menceritakan mimpinya yang lain. Dikatakan matahari dan bulan serta 11 bintang sujud kepadaku. Wow, saya pun begitu, saudara. Apakah dengan dinyinyirin lalu saya jadi mengkeret? Oh tidak, saudara. Menjadi malu, menjadi takut, dan memohon untuk tidak dinyinyirin? Tidak, saya bahkan katakan, lepaskan nyinyiranmu sepuas-puasnya. Karena Lukas tidak akan pernah mundur kecuali mati. Gitu. Ya, atau rapture. Ya, betul kata Briscoe. Ya. Mati atau rapture baru selesai, saudara. Tapi selama hidup, visi dan impian saya tidak bisa dihambat dengan cara apapun. Jalan terus, karena Bapak Yahweh pasti dimuliakan, saudara. Makin dinyinyirin, artinya saya tahu bahwa alam roh itu langsung direspon. Dan alam semesta, bahkan Tuhan akan berkata, nak, jangan takut, jalan, aku bersama dengan engkau. Ini proyek besar loh, nggak main-main loh, saudara. Ya, nggak main-main, ini proyek yang gede, saudara. Kenapa? Karena dengan kehilat yang gede, setan tuh gemeter, saudara. Setan nggak suka. Setan tuh nggak suka kita kumpul seperti ini. Makanya jangan kumpul, udah di rumah masing-masing saja, ya kan? Itu kan cara setan, saudara. Setan itu mau kita terpecah-pecah, tapi Tuhan mau kita menjadi satu di dalam anugerah. Jadi bagi saudara yang nyinyirin saya, tidak akan bermanfaat sama sekali, karena saya tidak akan pernah mundur. Tapi makin besar nyinyirnya, berarti makin indah kesaksian yang saya miliki. Ya Bapak Ibu, jadi semakin semangat gitu loh. Kebanyakan orang saat diserang jadi langsung klokro, dan pikiran liarnya berkata, nah bener kan? Tuh ada peneguhan, makanya jangan macem-macem, jangan sok, jangan sombong, kan begitu, saudara-saudara. Itu kalau orang yang berjiwa lemah. Ya. Saudara menjadi bimbang dan kendor, akhirnya diam. Ya, lebih baik pasrah saja, atau bahkan berpihak kepada mereka. Apalagi tentang nama Bapak Yahweh. Orang yang memanggil nama Bapak Yahweh ini kan makin banyak, betul nggak saudara? Cuman anehnya, yang dikritik cuman saya. Hebat ya? Oh sekarang saya lihat beberapa konten kemarin saya dikasih tahu oleh orang-orang, oh ternyata mereka terang-terangan nyebut Pak Lukas. Nggak apa-apa, lebih terkenal saya, saudara. Amin. Pusing amat. Itu loh. Ada beberapa konten yang terang-terangan menyerang saya. Oh silahkan. Apakah saya jadi pusing?
Enggak. Ya, malah semakin terkenal, puji Tuhan, terima kasih saudara yang nyebut nama saya. Ngiklankan gratis saudara. Ya, ya, dan saya tidak akan sakit hati. Oh, terima kasih malahan. Kenapa? Karena yang memanggil nama Bapak Yahweh kan banyak. Lah kok cuman saya yang diserang? Terus ada apa Lukas ini saudara? Ada apa kira-kira? Ada potensi besar di dalamnya, saudara. Sehingga setan berusaha untuk menjatuhkan saya. Tidak bisa, saudara. Saya akan terus canangkan visi, bahkan semakin besar lagi. Makin gila, saudara-saudara. Ya. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya mental seperti itu. Maka saya katakan, saya dari kepercayaan lain menjadi orang yang percaya kepada Yeshua, saya tidak mengalami aniaya. Ya, karena saya tidak pernah takut dengan ancaman. Ya, diancam malah menjadi-jadi, saudara. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya tidak sendiri, tetapi bersama dengan Roh Kudus. Jadi kalau saudara memang punya visi dan impian, jangan takut, canangkan terus saudara-saudara. Ya, jadi saat dinyinyirin semakin menjadi-jadi semangatnya. Saudara ingin jadi history maker atau jadi semut gerayak? Jadi history maker saudara ya. Setidak-tidaknya, ini contoh apa? Bodohnya begini saudara, setidak-tidaknya kalau saya mati, orang bilang itu loh Kehilat Aleph Tau itu dulu dibangun saat si Lukas jadi gembala di situ. Setidak-tidaknya ada kenangan. Nama Yahweh, saya bersyukur Tuhan izinkan saya menjadi orang pertama yang memberitakan nama Yahweh di institusi gereja. Kalau non gereja, orang pertama adalah Bapak Dr. Suradi Ben Abraham. Dan saya bersyukur tangan saya sendirilah yang dipakai oleh Bapak Yahweh untuk membaptiskan Bapak Suradi Ben Abraham, saudara. Itu satu anugerah yang luar biasa. Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh harus tahu bahwa inilah saatnya untuk kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak sendiri tetapi bersama dengan Tuhan. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, bagaimanakah sikap orang tua dari Yusuf? Perhatikan ayat 10. Maka ayahnya menegurnya dan berkata kepadanya, mimpi apakah ini yang telah kau impikan? Apakah kami sungguh-sungguh akan datang, aku dan ibumu dan saudara-saudaramu untuk sujud kepadamu sampai di tanah? Ucapan ini menunjukkan bahwa Yakub itu marah. Ya, mimpi apa mimpimu itu? Masa aku disuruh sujud sama kamu yang bener aja? Tapi dengan berjalannya waktu dan akhir ceritanya kita bisa tahu betul-betul terjadi enggak? Terjadi, saudara. Betul-betul seluruh keluarga sujud kepadanya. Sekalipun Yusuf harus melewati waktu yang panjang. Ada sekitar 13 tahun, saudara. Visi dan impian yang Yusuf ucapkan di usia 17 tahun. Dan visi itu mencapai titik puncaknya di usia 30. Berarti 13 tahun perjalanan Yusuf untuk meraih mimpi. Dan saya katakan sekali lagi saudara, ketika mimpi saudara itu dicanangkan, setan jelas-jelas tidak suka. Dan dia berusaha untuk menggagalkan dengan caranya sendiri. Makanya Yusuf dicemplung ke sumur.
diangkat, mungkin secara fisik aku merdeka, malah dicaplok sama buaya. Istilahnya lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya, saudara. Tetapi hambatan-hambatan itu justru mendekatkan Yusuf kepada visi dan impiannya. Artinya apa, saudara? Hambatan-hambatan itu sebetulnya adalah berkat yang menyamar. Semakin besar hambatannya, semakin besar berkat yang bakal diterima. Haleluya. Bayangkan, Yusuf itu bukan siapa-siapa. Orang nggak akan kenal siapa itu Yusuf. Dicemplung ke sumur. Mungkin kakaknya berpikir, mati kamu di bawah. Habis visi dan impianmu di sumur itu. Tapi Tuhan masih gerakkan salah satu dari saudara yang berkata, jangan, kasihan, angkat saja, diangkat. Malah dijual, saudara-saudara. Itu grafiknya turun loh. Karena statusnya jadi budak, saudara. Grafiknya turun. Dibeli sama Potifar. Dan ternyata di sana dia difitnah oleh istri Potifar. Dia masuk ke penjara. Itu grafiknya turun lagi, saudara. Tapi saya katakan, jangan pernah berkata Bapak Yahweh itu dahsyat kalau dia tidak mampu mengangkat orang dengan status narapidana dan budak menjadi raja muda. Yang bisa lakukan itu hanyalah tangan Bapak Yahweh yang Maha Kuasa. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saya katakan, seberat apapun posisi hidup saudara saat ini, saya katakan, percayakan kepada Bapak Yahweh untuk mengangkat hidupmu. Maka dia bisa mengangkat kehidupanmu lebih dari apa yang bisa saudara pikirkan. Kemampuannya Bapak Yahweh itu sangat dahsyat. Jadi jangan ngelokro. Mungkin saat ini saudara ada yang sedang sakit, putus asa. Saya katakan bangkit, nggak usah takut. Bapak Yahweh beserta dengan saudara. Engkau tidak mampu, sekolahmu rendah, tidak usah takut. Selama saudara berpegang kepada tangan Bapak Yahweh, orang pendidikan akan berada di bawahmu, saudara. Haleluya. Saudara buktikan, semua alam semesta ini, bahkan dunia ini, siapa yang menguasainya? Orang yang bertitel atau bukan? Bukan, saudara. Orang-orang bertitel malah kerja sama orang yang nggak punya titel. Bayangin aja. Rahasianya satu. Andalkan kehidupanmu ke dalam tangannya. Berpikirlah selalu positif. Dan saya katakan engkau bukan orang yang lemah. Saya katakan engkau bukan orang yang gagal. Tetapi engkau adalah orang-orang terbaiknya Tuhan. Jadi bangkitkan imanmu, karena Tuhan menjadikan engkau sebagai pemenang. Dan orang-orang yang hidup diangkat melebihi semuanya. Nggak usah takut Bapak Ibu. Percayalah, selama kita meyakini akan kemahakuasaan Bapak Yahweh, sekali-kali engkau tidak akan kecewa. Ini adalah reaksi awal dari manusia pada umumnya, yaitu menegur, menghardik. Tapi ini kan anaknya sendiri, nggak apa-apa saudara. Tapi kalau sama orang lain jangan lakukan itu, ya nanti saudara malah kena hukum. Kalau sama anaknya ya nggak apa-apa, walaupun sebetulnya nggak perlu seperti itu. Kalau anak saudara itu memiliki cita-cita yang tinggi, dukunglah mereka, jangan dimatikan, saudara. Ini Yakub ini mematikan, saudara. Kan bukti di situ dikatakan, maka ayahnya menegurnya dan berkata kepadanya, mimpi apakah ini yang telah kau mimpikan? Apakah kami sungguh-sungguh akan datang, aku dan ibumu dan saudara-saudaramu untuk sujud kepadamu sampai ke tanah? Mungkin sang bapak bilang,
Itu pendapat mustahil, nggak mungkin terjadi. Tapi kekuatan mental Yusuf membuat apa yang diucapkan bapaknya itu betul-betul terjadi. Ibu, bapak, kakak-kakaknya, bahkan seluruh Israel sujud kepada Yusuf, saudara. Ini saya katakan hati-hati loh kita ngomong. Ucapan kita bisa ditangkap oleh alam semesta. Jadi berpikirlah hal-hal yang besar. Selama saudara berpikir hal yang besar, apa yang saudara pikirkan pasti terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Kita juga seperti itu dulu, bukan? Pada waktu kita mendengar nama Bapa Yahweh, kita belum apa-apa, kita sudah mengkritik, menghina. Tapi kalau orang yang mengkritik dan menghina, harusnya konsekuen. Kalau saudara sudah tahu kesalahan, harus saudara berani akui. Jangan jadi pengecut karena mempertahankan gengsi. Dan saudara akan binasa oleh gengsi saudara. Coba saja bayangin saudara, kalau ada gereja-gereja di Magelang yang ngaku Yahweh itu adalah Tuhan, mereka mikir 2 kali lipat. Wah, kita mau pakai enggak ya ini nama Bapak Yahweh? Kita mau pergunakan di gereja ini atau tidak? Kalau saya pergunakan, apa kata orang? Nah, tiru-tiru Alef tahu kan? Gengsi saudara. Betul nggak saudara? Tapi kalau orang yang rendah hati, nggak peduli, memang aku salah, aku katakan salah. Ya, saya ingat cerita dari seorang perempuan yang bernama Ibu Berry. Ibu Berry ini tinggalnya di NTT sekarang, saudara. Dulu dia pernah ibadah di sini. Dia cerita sama saya, pernah ibadah di sini. Tapi di tengah-tengah ibadah pada waktu saya khotbah mendengar nama Yahweh, pulang dia. Apa ini kayak gini? Wah, kritik habis-habisan. Tapi dengan berjalannya waktu, dia ada di NTT, dia bilang, saya menyesal. Kenapa saya dulu meninggalkan ibadah? Saya tidak tahu bahwa itu sebetulnya adalah nama yang benar. Dia mau pulang. Dia ingin supaya bisa dibaptis di tempat ini, tapi nggak bisa, saudara. Karena aturan-aturan menerima tanda bilangan binatang itu dia nggak mau. Jadi dia sedang terus berdoa supaya dia bisa datang kembali ke tempat ini. Itu orang yang konsekuen. Orang yang berani mengatakan dulu aku memang salah, sekarang saya akui bahwa nama Yahweh adalah nama yang benar. Haleluya. Coba lihat Zakai, saudara. Dia berani menanggalkan gengsinya. Bayangin, Zakai itu kalau di zaman sekarang, itu sama saja dengan kepala dirjen pajak. Ya, Bapak Ibu, karena di situ dikatakan sebagai kepala pemungut cukai. Dia ini kepala dirjen pajak, saudara. Dia pengen ketemu Yesua, padahal dia memeras orang-orang Yahudi. Bagaimana kalau dia pengen ketemu? Aduh, gengsi dong. Akhirnya apa? Dia pengen lihat, dia nekat, dihalang-halangi sama murid-muridnya. Ini orang pendek, ini macam-macam mikir, ya, dihalang-halangi, saudara. Akibatnya apa? Zakai tidak kehilangan akal. Dia harus ketemu Yesua. Dia naik pohon ara. Dia naik ke atas, dia tungguin Yesua. Yesua malah berhenti di bawahnya, saudara. Bayangin, langsung dia lihat, Zakeus, turun, aku hendak menumpang di rumahmu. Zakeus kaget, saudara, loh. Sejak kapan saya kenal dia? Ya, kenapa dia tahu namaku? Langsung dia melorot turun dan dia membuat sebuah pernyataan yang hebat. Di Lukas 19 ayat 8 dikatakan, namun sambil berdiri Zakeus berkata kepada Tuhan, lihatlah, setengah dari apa yang menjadi milikku Tuhan
aku berikan kepadanya kepada orang-orang miskin, dan sekiranya dari seseorang ada sesuatu yang telah aku gelapkan, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Itu konsekuen namanya, saudara. Orang yang berani mengakui, ini loh Zakai sekarang bukan Zakai yang dulu. Hari ini ayo saya ajak saudara untuk membangkitkan iman saudara. Kalau misalnya anggaplah saudara harus berani berkata begini, Lukas hari ini bukan Lukas yang kemarin. Lukas hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Amin. Begitu saudara-saudara. Ya. Dan sekarang yang terakhir. Yang keempat, yaitu Yakub akhirnya sadar dan perhatikan ayat yang ke-11. Dia katakan bagaimana di ayat yang ke-11, saya bacakan ulang saudara-saudara. Ayat 11 dikatakan demikian. Maka cemburulah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi perhatikan, ayahnya menyimpan perkataan itu. Nah, saya tertarik sekali dengan kalimat ini, saudara. Ya, tertarik sekali. Dia katakan apa? Menyimpan di dalam hati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, coba kita merenung ya. Saya yakin Yakub pada waktu itu merenung. Kalau mimpinya ini jadi, bagaimana ya? Nah, jadi saudara, jangan belum apa-apa sudah a priori menolak, lebih baik diam. Kalau ada pengajaran-pengajaran baru, apalagi itu dari kitab suci, jangan buru-buru tolak, saudara. Diam dulu, renungkan, itu lebih bijaksana. Ya, sekarang kan banyak pengajaran-pengajaran. Ada yang mengatakan bahwa oh, Yesua bisa saja datang tahun 2025. Ada yang bilang tahun 2030. Gak masalah. Saya tidak akan mengatakan mereka sesat. Tidak. Tapi saya akan berdiam diri, saya akan merenungkan. Setidak-tidaknya saya punya pemikiran. Kalau Yesua datang tahun 2030, ya saya menikmati kehilat yang baru. Tapi kalau Yesua datang nanti malam, ya kita nikmati di Samayim. Kan enak saudara. Daripada ngeritik, mana buktinya? Nggak usah bilang begitulah. Ya, jangan main kritik saudara. Kita itu masih harus terus belajar. Ya, jangan belum apa-apa sudah nolak dulu. Nah, seharusnya orang-orang itu curiga. Kenapa ya? Kok nama Yahweh bahkan disebut, ada yang nyebut Yahweisme. Ya, Yahweisme. Saya nyebutnya Allahisme, saudara. Ya, Allahisme. Jangan sakit hati dong. You ngomong saya Yahweisme, saya bilang Anda Allahisme. Enggak boleh sakit hati dong. Ya. Ya memang Allahisme, betul enggak, saudara? Dipertahankan yang bukan nama Tuhannya orang Israel. Apa kalau bukan yang disebut Allahisme? Ya, ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan nggak usahlah yang aneh-aneh. Coba saudara renungkan, kenapa nama Yahweh dihambat sedemikian rupa? Kok terus semakin banyak ya tokoh-tokoh gereja yang tadinya kaor-kaor mulai diam. Mikir saudara harusnya. Ya, jangan belum apa-apa sudah ngeritik dulu. Ini contoh Yakub, saudara. Dia memasukkan di dalam hati. Jadi melalui munculnya nama besar Bapak Yahweh sekaligus sebagai indikator bagi orang-orang yang katanya Roh Kudus berbicara. Tuhan berbicara. Tuhan yang mana? Jadi makin jelas, bukan? Ya. Ada orang yang bilang Tuhan berkata begini-begini. Saya tanyanya gampang saja. Kamu percaya Bapak Yahweh enggak? Enggak. Nah, itu bukan dari Tuhan orang Israel.
Betul nggak Bapak Ibu? Ya, kalau dia betul-betul dapatnya dari Tuhan orang Israel, dia pasti akan akui. Benar, Bapak Yahweh itu adalah Tuhan yang benar. Tapi kalau menentang, mana ada Bapak Yahweh menentang dirinya sendiri? Enggak ada, justru dengan munculnya nama Yahweh ini, semua jadi jelas. Orang yang berkata, Tuhan berbicara, Tuhan yang mana? Ya, makin jelas. Mungkinkah dia menolak 7 hari raya ciptaannya sendiri? Munculnya nama Bapak Yahweh jadi makin jelas. Namanya saja ditolak, bagaimana bisa masuk rumahnya Bapak Yahweh di Samayim? Ya, pasti pemiliknya berbeda. Mungkinkah nubuat dari Bapak Yahweh bisa salah, bahkan bertentangan dengan firman-Nya sendiri? Ya tidak. Maka jangan sembarangan. Bapak Yahweh berkata di alam roh, Lukas Sutrisno pemuja Lucifer. Lucifer sing ngendi, saudara? Bingung saya. Ya, wah ini saya lihat ya di alam roh bahwa Taman Eden itu adanya di Pulau Jawa. Harusnya saya ngasih komentar, bener di Pulau Jawa, di Magelang tepatnya, itu di Gunung Tidar, saudara. Ya, mestinya digitu kesisan ya. Iya. Jadi kalau ngawur aja kebangetan, saudara. Ngawur kebangetan ya kekonangan. Ya, kok katanya nubuat dari Bapak Yahweh yang mana? Ya, ini yang saya bilang menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Ilham Bapak Yahweh tapi menolak hukum loa. Lah apa bedanya loa dengan iman? Sami mawon, saudara. Loa itu bahasa universal, iman itu bahasa agama. Gitu loh. Ya, Musa bikin mujizat air menjadi darah, dan ahli sihir juga menciptakan hal yang sama. Apakah kalau ada orang yang memberitahu kalau air bisa jadi darah itu berarti dari ahli sihir? Ya tidak, saudara. Itu sama saja orang bilang amin itu diambil dari nama dewa Mesir Amun-Ra katanya. Ini kan lucu, saudara. Lah Mesir belum ada, kata-kata amin sudah ada. Bagaimana sih? Ya, gaya berpikirnya jangan dibolak-balik. Ya. Mosok kata amin sudah ada, ini Mesir belum ada nih. Ya, tapi ini sudah ada nih, kata amin itu sudah ada. Begitu kita mengucapkan amin, katanya ikut Mesir loh, kan lucu, saudara. Ya, ini sudah muncul duluan kok. Ya. Nah sekarang saudara lihat sikap apa yang dilakukan oleh orang yang mendapatkan hal yang baru itu masukkan dalam hati. Itu di dalam perjanjian baru ada di Lukas 1 ayat 66. Saya akan ajak saudara baca Lukas 1 66 ya. Bentar, Lukas 1 ayat 66 ya. Dan semua orang yang mendengar, mereka apa saudara? Menyimpannya dalam hati. Mereka sambil berkata, akan menjadi apakah bayi ini kelak? Dan tangan Yahweh ada bersamanya. Jadi kita jangan gampang belum apa-apa sudah ngomong sesat, jangan bilang begitu. Masukkan dulu dalam hati. Ya, ini begitu orang dengar langsung wah, mereka menyimpannya dalam hati dan berkata akan menjadi apakah bayi ini kelak. Itu namanya menyimpan dalam hati. Kemudian ada lagi ya di dalam kitab Lukas 2 ayat 19. Lukas 2 ayat 19. Ya, dikatakan demikian. Namun Maria menyimpan semua kejadian ini sambil merenungkan dalam hatinya. Nah ini saudara-saudara, saya ingin kita itu
Kalau ada apa-apa, renungkan dulu dalam hati. Ini benar atau tidak? Bawa dalam doa. Jangan belum apa-apa, jeplak dulu saudara. Jeplak banter, salah sisan. Ya kan repot. Jadi kita itu jangan sok gitu loh. Kalau kita sok nanti malah dipermalukan. Seperti dulu saya naik mobil, ya berkunjung ke satu gereja, kemudian gerejanya itu sedang ada persekutuan di situ, pendeta-pendeta semua. Begitu saya parkir di situ, ada pendeta yang muncul kan pas sedang sesi istirahat. Mereka sedang kerumungan gitu, saya datang, "Wow, Pak Lukas," wah mereka jabat tangan saya. Kemudian ada satu pendeta bilang, "Wow, mobilnya Pak Lukas ada tulisan Ibrani, Yahweh Elohim," katanya. Saya bilang, "Salah Pak, ini bukan Yahweh Elohim tapi Yahweh Sebaot." Saya bilang gitu, wes banter salah sisan saudara. Iya, ini tuh makanya saya bilang belajar dulu baru ngomong gitu loh. Ya. Oke, kemudian kita lihat lagi ya. Di Lukas 2 ayat 51. Ini orang-orang yang selalu menyimpan di dalam hati. Ini cukup menarik saudara ya, di ayat 51. Dan dia karena tunduk kepada mereka, dia pergi juga bersama mereka dan tiba di Nazaret. Dan ibunya menyimpan semua firman ini di dalam hatinya. Nah ini saya senang dengan kalimat ini Bapak Ibu. Ya, ada teguran dari Bapak Yahweh jika tidak menyimpan dalam hati. Saya bacakan sebagai ayat yang terakhir di Maleakhi 2 ayat 2. Maleakhi atau Malakhi 2 ayat 2. Jika kamu tidak mau mendengarkan dan jika kamu tidak menyimpan dalam hati untuk memberi kemuliaan bagi namaku, Yahweh Sebaot berfirman, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan aku akan mengutuk berkat-berkatmu, bahkan aku pun telah mengutuknya, oleh karena tidak ada satupun dari kamu yang menyimpannya dalam hati. Ini penting saudara. Jadi renungkan itu, taruh di dalam hati. Jangan belum apa-apa, sudah a priori dulu. Nah, apa yang saya sampaikan ini adalah pelajaran dari kehidupan Yusuf. Saya percaya kalau Yusuf sukses, saudara juga pasti sukses. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan ini boleh kami tanamkan di dalam hati. Dan kami percaya bahwa Engkau menghendaki hidup kami menjadi orang-orang yang sukses dan bahagia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Semua berkata amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman saudara-saudara. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Info perkawinan. Akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan pasangan Isa Christian dengan Christina Rahayu pada hari Kamis 5 Mei 2022 pukul 8 pagi di Kehilat Aleph Tau Magelang. Pengumuman ini disampaikan sebagai informasi saja. Keluarga besar Kehilat Aleph Tau mengucapkan Yom Huledet Sameah bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya berkat, anugerah, dan sukacita selalu melingkupi saudara. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Itulah pengumumannya saudara-saudara. Dan seperti biasa pada tiap
tiap-tiap minggu pertama kita akan memberikan persembahan untuk pembangunan Kehilat. Sekarang pembangunannya sudah nyata di depan kita. Saudara diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Kehilat kita. Kemudian bagi saudara yang berulang tahun di bulan Mei, saya mengundang untuk bisa maju ke depan dan saya akan doakan saudara semua. Ada yang berulang tahun, silakan maju ke depan. Bagi saudara yang tidak berulang tahun, kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Maha besar ya Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Bapa Yahweh yang kami kasih dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Pada pagi ini ya Tuhan, sebelum kami pulang, saya berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Mei. Tuhan berkati mereka yang masih sekolah, Tuhan beri hikmat, akal, budi, kepandaian. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati buah pekerjaannya. Dan apapun yang mereka lakukan, dibuatnya Engkau menjadi berhasil. Dan Bapa Yahweh memberikan kado istimewa untuk mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang berulang tahun pada bulan Mei ini di dalam tangan Bapa. Kami percaya Bapa Yahweh memberkati dengan berkat yang sangat berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, demikian juga dengan anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan tatangan. Tuhan berkati tangan-tangan mereka. Bagi mereka yang belum mampu, Tuhan beri kemampuan untuk bulan depan. Terima kasih Bapa Yahweh, sekali lagi kami serahkan anak-anak-Mu ini di dalam tangan-Mu. Sebentar kami mau pulang, jaga lindungi kami, berkati mereka semua, buat mereka sehat senantiasa. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmerecha. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahim teka syekar ala peka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach ruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Wahyu memberkati kita semuanya. Amin. Bersama Yesua. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan.
Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.